Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sabil Falah. Kalian bisa memanggil saya Falah, Sabil, atau Bilol, bebas. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, program studi Sastra Indonesia, Universitas Mawarna. Jadi di sini saya akan membahas kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Queen selaku dosen bahasa Indonesia. Jadi materi yang kemarin disampaikan itu adalah asal usul bahasa Indonesia. Jadi ternyata dulu sumber bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu ini itu adalah lingua franca, yang mana lingua franca itu hampir seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu. Lalu, kapan sih bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi? Nah, jadi bahasa Melayu digunakan itu pada tanggal 683 sebelum Masehi sebagai alat komunikasi dulu. Jadi lanjut, fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi bahasa Melayu itu dulu digunakan sebagai bahasa kerajaan di Kerajaan Sriwijaya. Contohnya, fungsi dari bahasa Melayu zaman Kerajaan Sriwijaya itu bahasa kebudayaan, terus buku aturan hidup, lalu ada perhubungan antar suku, setelah itu ada bahasa perdagangan, lalu bahasa resmi kerajaan. Mengapa sih bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Nah, jadi bahasa Melayu itu diangkat karena satu, semua suku menerimanya, kan? Yang kedua, yang tadi dibilang lingua franca dan perdagangan. Dan yang ketiga itu ada sistem bahasa yang sederhana. Setelah itu, peresmian nama bahasa Indonesia itu ada di Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ada juga di Undang-Undang Dasar pasal ke-36 1945. Lalu fungsi bahasa Indonesia itu ada sebagai bahasa nasional, lalu ada lambang kebanggaan kebangsaan. Itu fungsi dari bahasa Indonesia. Lalu ada identitas nasional. Kenapa sih identitas nasional? Karena seluruh negara pasti mempunyai identitas nasionalnya masing-masing. Satunya Indonesia, identitas nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Lalu sebagai alat perhubungan masyarakat, sebagai berbagai suku dan daerah. Jadi meskipun kita misalnya ketemu suku yang misalnya Sunda, Jawa, terus Dayak, Bugis, nah tapi kalau misalnya kita memang satu sama lain kita belum tahu mereka itu suku apa, jadi kita pasti akan menggunakan bahasa Indonesia yang pertama kali kita ucapkan ataupun pertama kali kita sapa. Kayak misalnya, "Halo, kamu dari mana?" Nah, itu pasti kan pakai bahasa Indonesia dulu tuh, gak mungkin pakai langsung bahasa Sunda. Misalnya kamu teh di mana, ya, itu kan bahasa Sundanya tuh, pasti dia pakai bahasa Indonesia dulu tuh. Jadi kayak "Halo, kamu dari mana?" "Oh, aku dari Kalimantan Timur nih." "Oh, berarti bisa bahasa Banjar." "Oh, tentu tentang Kalimantan Timur juga nggak harus bisa bahasa Banjar, ada kan Kalimantan Timur luas gitu." Lanjut, itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kewarganegaraan, bahasa pengantar akademik,
alat perhubungan tingkat nasional, lalu alat pengembangan budaya dan iptek. Gitu. Mungkin segitu saja materi yang kemarin disampaikan, lalu yang saya ingat-ingat. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.